lurus ke depan. Marilah kita ucapkan salam kepadanya. Menghadap ke sebelah kanan kepada Rasulullah, ucapkan salam. Kita kedatangan ini. Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habib Allah. Assalamualaikum ya Safwatullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Merupakan salam ucapan kita masuk kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan nanti setelah sholat, ya, setelah sholat nanti keluar ke depan, nanti saya di depan ditunggu, lepas itu ke kiri, di situ ada makam Rasulullah. Nanti saya tunjukkan semuanya. Dengan menghadap kepada Rasulullah kita ucapkan salam. Ucapkan salam kepada Rasulullah, yang kedua kepada Abu Bakar As-Siddiq, dan juga yang ketiga kepada Abu Bakar Umar bin Khattab. Sebentar lagi kita sampai ke hotel kita di sebelah kanan, di sebelah kiri. Ini hotel kita bagi yang 30 jemaah. Ini di Mubarak Madinah. Ini pintu 25 Bu, ya. Ini lurus langsung ke Rodah untuk ibu-ibu, ya. Pintu 25 langsung lurus ke Rodah. Dan untuk 9 jemaah lagi, ada 9 ini di depan. Ini Al-Kharam. Tapi nggak apa-apa, bisa turun di sini juga. Ketemu saya. Halo Mbak Din, Nafirupani, terus Anafar gimana? Turun di sini, turun di tengah-tengah, yang 9 juga turun di sini, nggak apa-apa. Bermudah juga mencari tas, dan juga saya perlu berikan kepada jamaah tunggu di lobi sambil nunggu kunci kamar masing-masing setelah datang. Nanti Pak. Jadi, kok jadi kan sedih promi kuwi. Akhirnya ikut ngobrol jaman biyen. Nanti jalannya dari sini sampai Karpet yang Putih, masing-masing cari tempat yang longgar, kanggo wong siji langsung sholat, atau mungkin nunggu yang di belakangnya sholat. Setelah sholat 2 rakaat, berdoa kalau mungkin karena agak lama, kalau enggak langsung gantian yang lainnya. Ya, sholatnya usolli sunnatan mutlak kiro kalillahi ta'ala. Usolli sunnatan langsung lillahi ta'ala. Kalillahi ta'ala, ya. Usolli sunat, sholat sunat. Ya. Terus, oke, kita antrinya bergeser sedikit. Monggo.
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersama seluruh jamaah se-Indonesia dan luar negeri, kita berada di Raudhah ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Kita bersama-sama untuk menunaikan salat di Raudhah dengan harapan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita niatkan betul-betul diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita sadar betul perlu kesabaran, perlu hati yang khusyuk dan ikhlas, hati yang tidak suudzon tapi husnuzon kepada semuanya. Insya Allah dengan kesabaran dan keikhlasan maka kita akan merasa bahwa kebersamaan ini adalah untuk kita bersama-sama. Mereka berdoa untuk keluarganya, untuk orang-orang yang dicintainya, untuk negaranya, dan insya Allah kita pun juga akan bersama di hadapan Rasulullah SAW. Nah, perlu dijadikan sebagai contoh, sebagaimana yang seringkali fahami. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi yang kita akan kunjungi di Raudhah ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti kita min anfusikum. Tapi Rasulullah itu Muhammadun basyarun lakal basyari bal huwa kal yaquti bainal hajari. Kalau kita ini adalah orang biasa, kalau panjenengan Muhammadun lakal basyari bal huwa kal yaquti bainal hajari. Kalau diibaratkan kita ini batu-batu kecil, tapi Rasulullah bal huwa kal yaquti bainal hajari. Subhanallah. Seperti mutiara, dan kita tidak ada artinya kecuali di syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu patut kiranya senantiasa sebagaimana perintah Allah di dalam Al-Qur'an, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berselawat atas Rasulullah dengan memberikan ridhonya. Malaikat-malaikat juga berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai hamba-hamba Allah, berselawatlah atas Rasulullah dan kita akan dapat keselamatan. Jamaah yang dimuliakan, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fadhan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang dai, dakwah yang adil, dakwah yang jujur, dakwah yang tidak menyakiti. Karena dakwah dalam Islam adalah rahmah, kasih sayang. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima keikhlasan kita dalam berdesak-desakan mesra bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Ya Rasulullah ya Habibullah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi itu tamar kurma, pohon kurma tamar. Nah, pohon kurma itu kemudian ada perluasan salah satu sahabat, beliau Sakha dermawan, maka menggantikan posisi bersandarnya Rasulullah di pohon kurma itu digantikan dengan mimbar. Nah, ketika digantikan dengan mimbar yang permanen, pohon kurma itu pun menangis, ya, menangis karena tidak mau berpisah dengan Rasulullah. Nah, pada saat itulah sampaikan bahwa pohon kurma itu nanti akan ketemu
maka satu-satunya sejarah tamar yang insya Allah yang akan salah satu tanaman yang akan berada di surga. Ya boy ya Fit. Fadal. Sadar duduk akan dipaksakan. ان شاء الله ان شاء الله ارجع حجي ميسر مصطفى. Lewat dengan berdesakan begitu adalah raudhah. Sebagaimana yang tadi saya aturkan adalah taman sari surga. Meskipun sholat kita itu tidak khusyuk karena memang kondisinya seperti itu, tapi keterbatasan kekhusyuan kita dengan berbagai macam seperti itu yang mudah-mudahan Allah mengerti, memahami dari keikhlasan hati kita. Oleh karena itu, setelah di raudhah kita bisa bersalaman atau bisa uluk salam kepada Rasulullah SAW. Maka disitulah yang disebut kubbatul khadra. Kubbatul khadra itu adalah kubah hijau.
Ka'bah hijau itu adalah rumahnya Nabi, yang di bawahnya adalah makam Rasulullah dalam posisi seperti ini. Ini yang pertama Rasulullah. Kemudian di bawah kaki Rasulullah adalah kepalanya Sayyidina Abu Bakar, dan di bawah kakinya Sayyidina Abu Bakar adalah kepalanya Sayyidina Umar Ibn Khattab. Maka disitulah etika yang dijadikan uswah, contoh bagi kita. Meskipun telah wafat Rasulullah, tetapi sahabat, padahal posisi sahabat Sayyidina Abu Bakar itu adalah mertuanya. Tapi karena khidmahnya dengan sahabat Rasulullah, maka beliau pas di bawah kakinya Rasulullah, kepala sahabat Sayyidina Abu Bakar, pas Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Begitu juga Sayyidina Abu Bakar itu adalah seniornya Khalifah dan seniornya Sayyidina Umar Ibn Khattab. Meskipun di dalam diplomasi, siasah, politik, perang untuk dakwah lain ya. Kalau dakwah untuk politik itu kita rada abot mengikuti. Tapi kalau politik untuk dakwah, itulah yang menjadi salah satu kekuatan Islam yang sampai sekarang ini seperti ini, adalah siasah dakwah yang dilakukan oleh Nabi. Ada katanya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah dengan jalan di jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan hikmah, kebijaksanaan dan kebijakan. Wal mau'izatil hasanah, dengan tausiah, dengan tutur kata, dengan nasihat-nasihat. Untuk ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan, dengan ucapan yang baik, tausiah yang baik. Kalau itu tidak bisa kita lampaui dan kita lakukan, wajadilhum billati hi ahsan, diskusi dengan baik. Bukan kemudian terus klaim membenarkan rokok enak ini rokok. Wah, itu tidak boleh. Maka maaf, ada sebagian di Indonesia ada satu paham-paham yang agak keras. Maka kalau tidak seperti ini dosa, dan seperti ini haram, itu sebaiknya tidak demikian, karena wajadilhum billati ahsan, jadi berbantah-bantah tapi dengan ahsan. Wajadilhum billati ahsan, dengan berbaik. Maka disebutkan bahwa dakwah itu pertama dengan hikmah. Rasulullah menghadapi seluruh manusia masyarakat itu ketika di Madinah ini diayomi oleh khalifah kepemimpinan Rasulullah, tetapi ada Yahudi, ada orang yang tidak bertuhan, tapi Rasulullah menjadi payung syariat dari semuanya itu. Nah, itulah yang kemudian disebut heterogenitas, kemudian inklusivitas, artinya keterbukaan yang dipimpin oleh Rasulullah kepada umatnya, sehingga orang-orang Yahudi merasa memiliki Rasulullah, orang-orang yang tidak seiman memiliki Rasulullah. Bukan kemudian yang tidak beriman mendapatkan tekanan-tekanan, tribulasi, tantangan dari penguasa, tidak. Tapi Rasulullah wajadilhum billati hi ahsan, adalah siasah Rasulullah itu dengan ahsan, dengan kebaikan, bukan dengan peperangan, bukan dengan saling. Maka la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, tidak ada paksaan dalam agama. Inilah yang kita baru saja salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kelembutan hati. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Maka Kanjeng Nabi itu gak mentolonan. Gak mentolonan itu apa? Orang tegonan. Gak mentolonan. Ketika ada umatnya yang betul-betul mengharapkan payung kasih sayangnya, beliau disampaikan seperti itu. Suatu ketika ada sahabatnya yang wafat. Nah, pada saat detik-detik akan diberangkatkan ke Makbarah, Rasulullah kemudian menyampaikan sambutan, wahai mu'azzizin dan mu'azzizat, sesaat lagi sahabat kita akan kita bawa ke Makbarah. Kalau sahabat-sahabat semua yang hadir ini ada hal yang terkait dengan hutang piutangnya yang wafat ini, jangan minta kepada sanak kandang dan saudara familinya. Insya Allah, kata Nabi, saya yang akan menanggung semua dari tanggungannya sahabat ini. Artinya Rasulullah meringankan beban orang yang kena musibah. Sederetan peristiwa-peristiwa Nabi yang sedemikian hebat dan luar biasa, maka disebutkan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, sungguh yang ada dalam diri Rasulullah uswatun hasanah. Harapan kita setelah mengunjungi makbarah beliau, setelah salam beliau, masih dalam waktu ini kita bisa terasah, terasih dan terasih oleh Allah, terasah oleh Allah dengan kecerdasan spiritual kita, bisa meniru apa yang diperankan oleh Rasulullah SAW. Amin.
makamnya Rasulullah diangkat, maka kemudian Allah mengangkat seluruh jenazah yang ada di Maqbarah Baqi. Kubur Baqi ini adalah di hadapan kita. Yang terpagari itu dalam perkembangan perluasannya tidak kurang dari 200 hotel-hotel yang dihancurkan untuk pengembangan kuburan. Beda dengan Indonesia, ya. Kalau bangun hotel, kuburannya dihabiskan untuk membangun bangunan. Tapi kalau di sini adalah membangun, meluaskan tempat untuk meluaskan kuburan, dan harus sekian ratus sampai 300 hotel-hotel di sekitar itu diratakan dengan tanah, ganti untung bukan ganti rugi. Barang siapa masyarakat sini dipinta atau dibeli oleh perluasan masjid, dia adalah terhormat. Tidak hanya dibayar, tapi seluruh keluarganya dijamin keselamatannya di negara ini. Kenapa? Sebagian dari tanahnya dipakai untuk perluasan Masjidil Haram, baik di Makkah maupun di Madinah. Ada jaminan, tidak hanya diganti untung, tetapi dijamin oleh kerajaan bahwa dia mengikhlaskan tanahnya untuk pengembangan termasuk perluasan Maqbarah. Nah, siapa saja yang dikuburkan di sana, yaitu sahabat-sahabat Nabi. Asyarul alafin, 10.000 sahabat yang sezaman dengan Nabi dikuburkan di sana, termasuk sahabat-sahabat Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kemudian istrinya yang disebut istri Mariyatul Qibtiyah, karena Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid dimakbarahkan di Ma'la As-Subaikah di Makkah. Nah, di antaranya juga cucu Rasulullah SAW, yaitu Sayyidina Hasan dan Husain. Sayyidina Hasan adalah dimakamkan seluruh jasad wadaknya. Tapi Sayyidina Husain, karena satu musibah di Karbala, dipenggal lehernya oleh orang-orang Syiah, yang orang-orang itu kemudian membunuh cucu Rasulullah, yaitu sahabat Husain. Disitulah antaranya kepala, jasadnya tidak ada, kepalanya Sayyidina Husain dimakamkan di sini. Oleh karena itu, di sini adalah orang-orang alim, orang-orang yang bersama-sama Nabi. Maka disebutkan, ikutilah sunnahku dan ikutilah sunnah setelah, yaitu para ulama. Maka di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Tidak hanya bertakwa kepada Allah, tapi wa kunu ma'as-shadiqin, dan bersamalah dengan orang-orang yang shadiqin, yaitu ulama-ulama. Kita bisa sholat, bisa ngaji, bisa membaca Al-Quran, dan bisa sampai sekarang ini, tidak mungkin kalau tidak mendapatkan tausiah, wejangan dari ilmu para ulama. Oleh karena itu, di sini adalah orang-orang alim, dan kita bisa menyaksikan bahwa tidak sedikit jenazah itu utuh jasad padanya. Beberapa kali saya melihat yang dikuburkan, modelnya kalau jasad padanya utuh tidak diganti, karena setiap tahun ada perubahan. Satu tempat itu setiap tahun dibuka jenazahnya. Kalau utuh biarkan, kalau sudah jadi kerangka diambil. Nah, yang utuh ini adalah mati syahid. Bukan berarti yang jadi tulang berulang tidak mati syahid, karena insya Allah dijamin surga yang wafat di sini, baik di Madinah, di Makkah. Oleh karena itu, sebutkan wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillah amwatan bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Jangan kau kira orang-orang yang mati di jalan Allah di sini itu mati, bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun, tetapi dia hidup dan di samping kiri kanannya didampingi oleh Allah dengan penuh rezeki. Contoh yang paling mudah, Sunan Kalijogo sudah wafat, Sunan Giri, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga, Sunan Ampel, bahkan Wali Songo telah wafat. Tetapi berapa miliar untuk mobilitas menuju ke sana dengan ziarah wali itu. Mereka jasad padanya tidak jadi jamin rezekinya oleh Allah nanti, tapi orang-orang itu bisa merasakan nikmatnya, keberkahannya para wali yang bisa buat membeli bis. Siapa yang bisa membeli itu?
yang menjual jasa, software, macam-macam semuanya adalah orang wafat tetapi bisa berkahi orang hidup. Kita belum tentu orang hidup bisa memberkahi orang lain. Harapan kita ziarah di situ, maka kita akan bisa meniru, paling tidak mendapatkan syafaatnya dari Nabi, dari sahabatnya Nabi, dan dari para ulama-ulama, khususnya di Baqi al-Khadrat. Baqi itu keabadian. Khadrat itulah tanaman yang dulu ada di sini. Maka orang yang di sini adalah abadi dalam kasih sayang dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita menghadap kepada kiblat untuk ziarah singkat ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi jami'al anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin. Mega mendung istilahnya. Kenapa Masjid Ghamamah itu adalah masjid yang dibangun untuk menandai monumen dan momen terpenting ketika Rasulullah sholat di luar masjid untuk melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri. Nah, disitulah maka ada sunnah sholat di lapangan itu Kanjeng Nabi memulai dulu awal ketika sholat Id dan Idul Adha. Ketika khutbahnya itu agak panjang dan tentunya panas, maka Allah menaungi jamaah yang sedemikian ribuan itu dengan mendung itu. Maka masjid itu disebut Masjid Ghamamah, masjid mendung. Sehingga untuk menengarai momen penting mukjizatnya Nabi itu sekarang dibuat masjid kecil namanya Masjid Ghamamah yang dipakai sholat hanya waktu-waktu sholat dan tidak untuk kegiatan iktikaf sebagaimana masjid ini. Sebelahnya ada masjid yang disebut Masjid Sayyidina Umar, Masjid Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nah, kenapa masjid itu Masjid Ghamamah, masjidnya Abu Bakar Siddiq, masjidnya Sayyidina Umar, masjidnya Bilal Al-Habsyi, itu semuanya karena dia di situ tempat sholat ketika melaksanakan mengikuti Rasulullah itu. Di sholatnya para sahabat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Bilal Al-Habsyi itu adalah di sekitar itu. Nalika sholat bareng Kanjeng Nabi itu disitulah tempatnya. Kenapa? मैं भाई पानी पीता हूँ सामने से पीता فاير खाना खराब हो जाना सारा ये ना खैर बंदा पानी नाराज नहीं होना नहीं हाजी आते हैं वो बोलते हैं भाई हम लोग इधर खड़े हैं वो लोग उधर चले जाते हैं ये भाई 4 बजे आते हैं पता नहीं करते भाई क्यों वो भाई को लिखा हुआ हम लोग समझ जाते हैं नाराज में आपको बार बार ये पूछ रहा था आपने भाई से करवा देंगे बार बार रोज का कैमरा क्योंकि आप रोज का काम करते हैं समझ जाते हैं बहुत बात है लगा पता हो बात में इसलिए आपको सामान को बोला था आप लोग आपको
Wes kaca HP. Mangke anu kok, mangke di Ini kok iki, Pak. Biasane kan betul apa-apa, Mas? angkutan. Kok tak gawake to? Nggih, Pak. Aja do meneng wae jugu ya anu, deme semester kabeh to ya. Seneng. Nah. Aku ngarepe kene jane ya. Ya, mungkin mereka hari. Sidet. Nggih. Nah, aku ora di bojo, ora di bojo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Iya. Oh, sebat. Iya. Sebat. Napa? Sebat. Serban? Mau sekarang? Ambil aja sekarang daripada mikir. Oke, Pak. Oh. Ini biar di depan. Dia itu kalau pas gak anu ya biasa, tapi kalau pas capek kemarin itu pas di Raudhah itu Masya Allah.